Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa berjalan dengan wajah orang lain. Seolah hidup dijalani bukan dari dalam diri, melainkan dari pantulan mata dunia. Begitulah hidup Betsy dimulai. Sejak kecil, ada rasa tidak aman yang diam-diam menetap di dadanya. Untuk menutupinya, ia belajar satu hal dengan sangat baik: menjadi apapun yang dibutuhkan agar diterima. Di sekolah, ia adalah murid sempurna. Nilainya tinggi, sikapnya disiplin, pikirannya tajam. Namun di luar itu, ia hidup dalam wajah yang berbeda. Ia bisa menjadi pemberontak, ia bisa menjadi hippie, seolah satu identitas saja tidak pernah cukup. Setiap orang yang masuk ke dalam hidupnya tanpa sadar menjadi cetakan baru bagi dirinya. Saat ia mencintai pria religius, ia berubah menjadi sosok yang taat. Saat ia bersama musisi, ia larut dalam malam, bar, dan bir. Saat ia berpacaran dengan peselancar, ia memaksa dirinya hidup di pantai. Meski tubuhnya kaku, hatinya malu, dan jiwanya tidak nyaman. Di satu masa, ia menarik diri menjadi pertapa. Di masa lain, ia mengejar pencerahan spiritual, hingga tubuhnya hampir menyerah oleh panas dan kelelahan. Betsy terus melukis dirinya dengan warna orang lain. Pakaian, gaya bicara, cara tertawa, bahkan cara berjalan. Semuanya seperti kostum yang dipinjam demi merasa layak dicintai. Namun semakin banyak topeng yang ia kenakan, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Sampai suatu hari, ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia tidak lagi mengenali suara hatinya sendiri. Kesadaran itu datang bukan lewat tragedi besar, melainkan lewat kejadian yang sangat sederhana. Ia datang untuk sebuah kencan. Pria itu menatap pakaiannya, lalu tanpa banyak kata menggandeng tangannya menuju sebuah toko. Ia memilihkan baju baru untuknya, seolah Betsy adalah boneka yang bisa dibentuk sesuai seleranya. Di tengah cahaya toko yang dingin, di antara gantungan pakaian yang terasa asing, sesuatu di dalam diri Betsy terbangun. Bukan amarah, bukan kesedihan, melainkan kejernihan. Ia menyadari bahwa ia telah benar-benar hilang dari hidupnya sendiri. Ia melepaskan tangan pria itu, meninggalkan toko, dan pulang membawa satu keputusan yang jujur. Aku ingin menemukan diriku kembali. Perjalanan pulang ke diri sendiri tidak singkat. Ia harus membuka satu persatu lapisan topeng yang telah ia kenakan selama bertahun-tahun. Menulis menjadi jalannya. Melalui tulisan, ia menumpahkan ketakutan, luka, kebodohan, kegagalan, dan penemuan-penemuan kecil yang perlahan membawanya kembali ke pusat dirinya. Dan setelah ia mulai hidup sebagai dirinya yang sejati, sesuatu yang menarik terjadi. Hal-hal yang dulu terasa jauh, perlahan mulai datang. Seolah hidup berkata, "Sekarang aku tahu siapa kamu." Karena hidup memang bekerja seperti itu. Takdir tidak pernah menemukan kita saat kita bersembunyi di balik kehidupan orang lain. Takdir hanya bisa menjangkau kita ketika kita berhenti berpura-pura. Di balik semua peran yang pernah kita mainkan, selalu ada satu jiwa yang menunggu untuk dipanggil pulang. Dan ketika kita berani menjadi diri sendiri lagi, jalan hidup yang selama ini terasa menjauh, akhirnya bisa menemukan kita kembali.